Hai teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya, Topi Malianto. Kali ini saya akan bercerita mengenai perjalanan saya selama beberapa kali nonton MotoGP secara live di Sepang, sirkuit Sepang, Malaysia. Dan saya akan memberikan beberapa tips dan triks teman-teman terkait dengan menonton secara langsung MotoGP. Kebetulan saya juga sangat hobi dengan balapan motor dan semakin berminat karena saat itu salah satu kesukaan saya, idola saya, Marco Simoncelli tewas pada tikungan ke-11 saat ditabrak oleh Yamaha TF3 yaitu Colin Edwards. Lalu entah bagaimana helmnya dia bisa lepas dan kepalanya tertabrak oleh Valentino Rossi yang sudah berusaha untuk menghindar dari kecelakaan tersebut. Padahal mereka berdua bersahabat gitu teman-teman. Oke, ikuti terus video ini teman-teman. Bye. Oke teman-teman, sesuai dengan rencana saya ditugaskan oleh kantor di cabang Batam selama beberapa tahun, dan kesempatan itu saya manfaatkan setiap bulan September Oktober untuk mengadakan untuk nonton MotoGP di Sepang Malaysia, biasanya di bulan September atau Oktober teman-teman. Jadi selama bertahun-tahun saya nonton di sirkuit Sepang secara live, mulai dari free practice, kualifikasi sampai ke race day-nya teman-teman. Ada beberapa tips dan trik untuk menonton MotoGP tersebut karena pastinya dari seluruh dunia menonton kegiatan balapan tersebut dan disiarkan secara live juga ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Saya juga memiliki salah satu idola legendnya yaitu Valentino Rossi. 2012, 2013, 2014, 2015 saya nonton secara live teman-teman. Lalu 2019 dan 2020 saya ingin nonton tapi karena pandemi MotoGP tersebut diadakan hanya di Eropa di 2020 ya teman-teman. Nah saat nonton di sirkuit Sepang, penontonnya luar biasa, sangat-sangat banyak teman-teman, mulai dari free practice, qualification sampai ke race day. Saran dari saya adalah saya menonton secara full
teman-teman selama 3 hari full, dan itu tidak melalui tour and travel, tetapi saya berangkat dengan teman-teman. Nanti saya share juga foto-fotonya ke teman-teman. Saat kita menonton, ini salah satu tas yang dapat dari gift dari tiket MotoGP. Syarat untuk nonton teman-teman, yang pertama kita datang harus jauh lebih pagi sebelum acara dimulai, karena walaupun sirkuit Sepang di perkebunan kelapa sawit begitu luas, parkirannya begitu banyak, begitu luas, tetapi tetap teman-teman tidak bisa menampung. Jalan tol menuju KLIE 2, yaitu bandara airport, itu biasanya tertutup. Nah, kita harus berangkat pagi-pagi teman-teman. Jadi trik yang pertama adalah kita harus berangkat pagi-pagi. Kalau bisa setelah sholat subuh kita berangkat ke sirkuit tersebut. Lalu kemudian kita parkir jangan di dalam sirkuitnya, tetapi kita parkir di pinggir jalan. Biasanya di awal-awal akan dirazia oleh polisi diraja Malaysia. Tetapi kalau kita parkir numpang di seberang sirkuit Sepang yang menuju ke Kuala Lumpur, kita parkir di situ di pom bensin Petronas, teman-teman. Kita parkir di situ dan menghadap ke KLIE. Jadi begitu acara selesai kita mau pulang, kendaraan kita tidak terhadang dan tidak tertutup oleh kendaraan-kendaraan penonton yang lain, teman-teman. Jadi posisinya sudah menghadap dan mengarah ke Kuala Lumpur. Itu trik yang pertama, teman-teman. Tetapi ada kelemahan. Kelemahannya adalah saat kita parkir itu kita harus berjalan kurang lebih sekitar 4-5 kilo untuk menuju ke sirkuitnya, teman-teman. Tetapi jauh lebih nyaman seperti itu dibandingkan kita parkir di dalam, lalu kemudian ketika kita mau pulang butuh waktu sampai 2 jaman untuk bisa keluar, teman-teman. Lalu kemudian yang kedua, kami kalau nonton itu selalu memilih tiket di main grandstand. Main grandstand itu di belakang podium. Kita tidak di depan podium untuk start, tapi kita di belakangnya karena bentuknya seperti U-turn gitu, letter U. Kita posisinya di belakang. Kenapa kita milih di main grandstand? Karena yang pertama, mulai dari tikungan ke-9 sampai seterusnya itu kita bisa melihat secara langsung dari kursi kita. Lalu kemudian ketika trek lurus itu juga kita melihat. Dan satu lagi yang jauh lebih nyaman adalah ketika para pembalap tidak ada di hadapan kita, itu di depan main grandstand itu ada layar lebar, teman-teman. Ada TV yang menyiarkan secara live, sehingga kita bisa ngikutin terus pergerakan dari semua pembalap. Beda dengan posisi-posisi yang lain. Di posisi-posisi yang lain tidak ada layar lebar atau TV untuk menonton secara live, sehingga main grandstand adalah salah satu favorit dari orang-orang di seluruh dunia untuk nonton. Itulah sebabnya kenapa saya sarankan kita harus nonton jauh lebih pagi datangnya. Juga jangan lupa membawa minuman yang banyak karena pasti panas, karena di periode September Oktober itu biasanya udaranya sangat panas. Lalu jangan lupa kita pakai air plug karena suara motornya begitu sangat bising. Lalu kemudian jangan lupa juga kita bawa makanan, bawa krim untuk sunblock karena sangat panas, bisa hitam kita selama 3 hari berturut-turut menonton. Gitu, teman-teman. Lalu kemudian fisik juga harus kita siapkan. Oh ya, jangan lupa juga bawa payung, teman-teman, karena pernah beberapa kali saya juga kehujanan. Jadi karena perjalanan jalan kaki yang sangat jauh dari sirkuit tersebut ke parkiran, sehingga pada saat hujan dengan deras kita tidak ada tempat berteduh.
Jadi jangan lupa untuk membawa payung. Jadi selain hujan juga di terik panas matahari kita bisa terlindungi, teman-teman. Teman-teman, demikian tips dan triks dari saya terkait dengan menonton MotoGP secara langsung di sirkuit Sepang di daerah KLIE di Kuala Lumpur, teman-teman. Alhamdulillah di negara kita dulu pernah diadakan di sirkuit Sentul, tetapi selanjutnya tidak memenuhi syarat, dan sekarang sudah ada sirkuit baru Mandalika di Lombok dan sudah masuk di cadangan untuk tahun 2021 dan 2022 ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan kita bisa nonton secara live di negara kita sendiri. Demikian teman-teman, saksikan terus video-video saya, tunggu dan saksikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk, bye teman-teman.